Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 21-25. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Kebun tanaman obat di luar desa sangat luas dan di dalamnya ditanami tanaman obat yang ditemukan apoteker di reruntuhan besar. Penduduk desa sudah lama mengincar tanaman obat itu, tetapi apoteker telah membiarkan berbagai serangga kecil yang berbahaya di kebun tanaman obat itu sehingga tidak ada yang berani memasukinya. Orang-orang di reruntuhan besar jumlahnya sedikit, jadi ada banyak ramuan roh yang juga berharga. Selama bertahun-tahun ini, apoteker telah mengumpulkan banyak ramuan langka dan unik, menanamnya kembali di kebun ramuan. Dia jarang menggunakan ramuan roh ini dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan semuanya pada Kinmu. Penting untuk diketahui bahwa dengan standarnya yang tinggi, semua ramuan roh yang dikumpulkannya semuanya sangat berharga. Menaruh tangkai apapun di luar untuk dijual akan dengan mudah menimbulkan keributan, oleh karena itu apotekari benar-benar telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Saat api unggun perlahan padam, semua penduduk desa kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Kinmu juga kembali ke kamarnya dan segera tertidur lelap. Nenek Si menyelimutinya dan menatap wajah anak laki-laki itu yang sedang tertidur, memperlihatkan senyum penuh kasih sayang. Muerku, tidak peduli apakah kamu memiliki tubuh penguasa atau tidak, kamu akan selalu menjadi anak yang aku besarkan dan aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menyakitimu. Dia masih cukup bijak dan bisa melihat banyak hal dari ekspresi kepala desa dan apoteker saat perayaan api unggun, hanya saja dia tidak mengungkapnya. Dia berlari cepat kembali ke kamar dengan kaki mungilnya untuk tidur. Keesokan harinya, Blaine membawa tongkat bambunya dan dengan gembira berlari ke dalam rumah dan berseru, "Muer, cepat bangun. Sudah pagi, apoteker. Aku masih belum bangun dari tempat tidur, beraninya kau datang mengintip." Mendengar suara benturan keras, Kinmu membuka matanya yang masih mengantuk dan melihat Blaine terbang keluar dari kamar nenek Si. Blaine terbang di langit membentuk busur dan mendarat di suatu tempat di luar desa. Kakek buta sungguh mengagumkan. Kinmu berseru kagum saat melihat si buta masih memegang tongkat bambunya dan duduk bersila, terbang di langit dengan wajah polos. Kinmu bangun dan mulai mencuci piring sebelum membuat sarapan untuk dimakan bersama nenek Si. Setelah mencuci mangkuk dan sendok, dia melihat si buta berlari kembali dengan gembira dari luar desa dan berteriak, "Wanita tua terkutuk, tendangan yang sangat kejam, aku hampir tidak dapat menemukan jalan kembali. Muer, cepatlah kemari, apoteker telah membuat ramuan untukmu." Nenek Si memasang wajah jahat dan menatap Blaine sebelum bangkit untuk pergi dengan goyah, "Aku akan pergi ke kota naga perbatasan untuk berdagang. Blaine, aku akan menitipkan Muer padamu beberapa hari ini. Jika aku kembali dan mengetahui bahwa dia telah kehilangan sehelai rambut pun, kau harus menjawabku." Nyonya tua, apakah kereta sapi sudah siap? Si cacat, apakah rakit bambu sudah diikat di tempatnya? Kinmu segera mengikuti Blaine ke bengkel apoteker dan mencium bau obat yang kuat bahkan sebelum ia masuk. Ia kemudian melihat sebuah kuali besar tergantung di udara dengan beberapa burung berwarna merah tua terbang di sekitarnya. Di antara bulu-bulu burung, api berkobar hebat dan memanaskan kuali hingga merah membara di bagian luar sementara di bagian dalam terdengar suara gelembung. "Muer, ini obatmu." Melihat Kinmu telah tiba, apoteker mengeluarkan ramuan terakhir yang berupa sehelai daun hijau dan melemparkannya ke dalam kuali besar. Saat daun tersebut baru saja menyentuh air obat, air yang menggelegak itu langsung menjadi sangat kental. Saat melakukannya, apoteker memberikan dorongan dan kuali besar itu mulai berputar cepat. Setelah itu, suara gemerincing mulai keluar dari kuali saat panci penuh obat benar-benar berubah menjadi setengah panci pil obat berwarna putih. Saat kuali terus berputar, pil-pil itu mulai bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara logam yang tajam. Sang apoteker melambaikan tangannya dan beberapa burung berwarna merah tua terbang keluar jendela dan menghilang. Saat kuali itu mencapai lantai, Kinmu terdiam. "Kakek apoteker, aku harus makan begitu banyak pil obat hari ini. Jika kamu memakan semuanya, kamu akan mati." Apoteker berkata dengan tenang, "Kuali obatku ini terbuat dari semua ramuan roh berkualitas tinggi. Meskipun ini hanya pil penguat vitalitas tingkat rendah, satu pil lebih baik daripada 100 pil dari apoteker lain. Kamu hanya boleh makan 1 atau 2 pil sekaligus dan tidak lebih dari itu."
Kinmu merasa skeptis. Apoteker juga memberinya beberapa obat aneh dan ganjil sebelumnya, namun, setiap kali obat itu selalu menjadi semangkuk besar berisi sesuatu yang penuh sampai penuh. Sedangkan sekarang, dia hanya perlu makan satu pil. Apakah energi obat dalam pil ini sekuat itu? Blind juga skeptis dan berkata, para penipu di luar sana juga mengatakan bahwa satu pil mereka setara dengan 100 pil milik orang lain. Apakah obatmu benar-benar sekuat itu? Namun, harus kukatakan obat-obatan ini cukup harum. Sang apoteker tertawa sinis, mengapa kau tidak mencoba memakan seluruh kuali obat itu? Muir, bagaimana kalau kau ambil beberapa untuk dicoba? Blind mencoba membangunkannya. Akan tetapi Kinmu sama sekali tidak terpengaruh olehnya dan hanya memasukkan pil ke mulutnya. Saat pil roh memasuki perutnya, dia langsung merasakan sesuatu yang salah. Dia merasa seperti ribuan naga api, air, emas, dan kayu menjungkir balikkan lautan dan sungai di perutnya, membuat tubuhnya menjadi tinggi, pendek, gemuk, dan kurus dari waktu ke waktu. Terkadang dia merasa sangat dingin sehingga tubuhnya membentuk lapisan es sementara di waktu lain dia merasa sangat panas sehingga asap terbakar keluar dari pakaiannya. Terkadang, pakaiannya mulai bertunas dan rambut di kulit binatang pakaiannya tumbuh dengan liar, sementara di waktu lain, pakaiannya akan diwarnai dengan lapisan warna logam dan bahkan kulitnya akan menjadi keras, seolah-olah dia seluruhnya terbuat dari logam. Yang lebih menakutkan adalah, semua jenis gejala muncul bersamaan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Kinmu. Dia mengerang pelan dan segera menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa untuk melarutkan energi obat dari ki vitalnya. Si buta benar-benar mengubah penampilannya dan berteriak, "Apoteker, pil penguat vitalitas Anda tampaknya berbeda dari pil penguat vitalitas biasa." Benar sekali, pil penguat vitalitas yang normal dibagi menjadi 4 jenis, pil vitalitas api, pil vitalitas air, pil vitalitas emas, dan pil vitalitas kayu. Apoteker itu tersenyum sinis, pil penguat vitalitas ditujukan pada 4 atribut ki vital yang berbeda dari 4 tubuh roh agung, untuk memelihara ki vital tubuh roh. Namun tubuh penguasa Kinmu tidak memiliki atribut, jadi saya telah menemukan metode kompromi untuk memurnikan ramuan roh dengan keempat atribut menjadi pil penguat vitalitas yang mengandung keempat atribut. Mungkin itu akan mampu membangkitkan kekuatan ki vital tubuh penguasa. Hanya ki vital tubuh penguasa Kinmu yang dapat menyerap pil roh semacam ini. Jika Anda telah memakan seluruh kuali pil penguat vitalitas tadi, hehe. Blind menggigil tak terkendali. Jika dia memakannya, konflik antara 4 atribut ki vital yang berbeda mungkin akan menghilangkan kekuatannya hingga 20 hingga 30%. Tentu saja, ini hanya akan terjadi jika dia memakan seluruh kuali pil penguat vitalitas. Memakan satu pil saja tidak akan terlalu menyakitinya. Apoteker, apakah yang kamu buat itu tonik atau racun? Gumam Blind. Tiba-tiba Kinmu berteriak keras dan mulai berlari kencang, menghilang dalam sekejap mata. Blind tidak dapat menahan rasa khawatirnya, keempat atribut itu saling bertentangan. Apakah Muir akan baik-baik saja? Tidak perlu khawatir, dia sedang mencerna energi obat. Apoteker sebenarnya merasa tidak nyaman saat mengatakannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil penguat vitalitas dan juga pertama kalinya dia menyempurnakan pil penguat vitalitas yang telah disempurnakan. Karena Kinmu adalah orang pertama yang mencobanya, apoteker juga tidak yakin berapa banyak energi obat dalam pil tersebut, apakah ada efek sampingnya atau apakah orang yang memakannya akan mati atau tidak. Tentu saja dia tidak boleh mengatakan hal itu, kalau tidak nenek si akan datang menjemputnya. Jauh di dalam hutan, raungan Kinmu terdengar ketika pohon-pohon tumbang satu persatu dan menimbulkan suara gemuruh keras. Sudut mata apoteker berkedut saat dia berkata, "Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir." Dengar, dia saat ini bersemangat dan lincah. Blind mendesah, anak muda memang penuh energi. Di hutan, Kinmu berlari cepat di antara pepohonan. Tinju dan kakinya secepat kilat saat dia menendang dan meninju ke arah berbagai pohon besar. Sebuah pohon besar yang membutuhkan 2 orang untuk berpelukan hanya bisa menerima 3 pukulan dan 2 tendangan sebelum terbelah menjadi 2 olehnya. Tak tertahankan, sungguh tak tertahankan. Energi obat dari pil penguat vitalitas apoteker terlalu kuat. Meskipun menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, sambil berlari, dia masih tidak dapat melautkannya dan merasa seperti tubuhnya akan meledak. Dia hanya dapat menunjukkan seni bela diri yang diajarkan oleh si cacat dan matua untuk mengeluarkan energi obat yang berlebihan. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya, embrio roh kecil berbentuk manusia itu juga dengan panik melakukan latihan pernapasan untuk menyerap ki vital yang mengalir keluar dan memurnikannya. Kinmu yang mungil ini juga sangat lelah hingga ia terengah-engah. Mati saja, anak muda. Tiba-tiba,
Hutan bergetar saat seekor kera iblis yang marah berdiri di dalam hutan dan berteriak dengan marah. Tinju seukuran gunung kecil terbang dengan kejam ke arah Kinmu yang sedang menghancurkan hutan. Jadi ternyata energi obat itu telah sampai ke kepala Kinmu sehingga tanpa disadari ia masuk ke wilayah kekuasaan kera iblis itu lagi. Melihat bahwa si pemuda yang telah masuk tanpa izin ke wilayah kekuasaannya lagi, kera iblis itu menjadi sangat marah saat bertemu musuhnya dan langsung menyerang Kinmu tanpa penjelasan. Mata Kinmu merah padam saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Energi obat dalam tubuhnya meledak dengan hebat dan menyebabkan ki vital di seluruh tubuhnya meledak hingga penuh. Kinmu kemudian melompat ke depan dan meninju ke arah tinju kera iblis itu. Ledakan. Suara memekakkan telinga terdengar saat Kinmu terlempar ke belakang dan mematahkan beberapa pohon besar di jalannya. Kera iblis itu melompat ke arahnya dengan penuh semangat dan mengangkat kakinya untuk menendang Kinmu yang baru saja mendarat di tanah. Kakinya yang besar dan tebal itu seperti pilar hitam pekat yang menghantamnya. Dalam sekejap, Kinmu berteriak dan memberikan tendangan yang tak terhitung jumlahnya pada kaki kera iblis yang sangat tebal di titik di mana otot dan uratnya terhubung. Kera iblis itu segera merasakan kekuatan menghilang dari kakinya, jadi ia segera membalas dengan pukulan lain dari langit. Kinmu mengangkat lengannya untuk menghalangi dan sekali lagi dipaksa mundur. Bertempur jarak dekat dengan Kinmu, pukulan dan tendangan kera iblis itu akan menimbulkan angin kencang yang menyebabkan suara mendesing. Saat menyerang Kinmu, Kinmu tampak histeris dan benar-benar mulai bertarung satu lawan satu dengan binatang aneh ini. Bahkan saat dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kera iblis itu menjadi semakin marah dan histeris. Setiap pukulan dan tendangan ke arah Kinmu menjadi semakin berat. Satu manusia dan satu kera, satu besar dan satu kecil, kemanapun mereka pergi, pohon-pohon akan tumbang dan batu-batu yang pecah akan beterbangan. Tiba-tiba, Kinmu melompat ke langit seolah-olah sedang terbang dan mulai berlari cepat ke lengan kera iblis, dan pada saat berikutnya, dia mengenai wajahnya. Buddha berlengan 1000. Kedua lengannya tampak seperti menjadi ratusan lengan saat meninggalkan bayangan sementara beberapa ratus pukulan mendarat tepat di hidung kera iblis yang lembut dan terkulai secara berurutan. Kera iblis itu menangis kesakitan dan jatuh terlentang. Ia mengayunkan telapak tangannya yang besar dan memukul Kinmu dengan kejam. Membalikkan tubuhnya untuk merangkak, ia mengalihkan pandangannya dengan hidungnya yang masih berdarah. Melihat Kinmu terkubur di tebing setelah dihantam olehnya, kera iblis itu tidak dapat menahan rasa puas, Yangun, mati. Tiba-tiba, anak muda yang terkubur di tebing itu tersentak dan dengan kedua tangannya menopangnya, dia menarik dirinya keluar dari kawah dan dengan panik berlari ke sana. Kera iblis itu melompat kaget dan memukul dada Kinmu dengan kedua tinjunya, sambil berteriak dan melompat ke arah Kinmu, mati kau. Yangun. Di lembah di bawah tebing, suara benturan keras terus terdengar, menyebabkan daun-daun pohon bergoyang terus-menerus karena getarannya. Burung-burung di pegunungan juga mengepakkan sayap dan terbang menjauh, tidak berani tinggal di dekatnya. Di lembah, kera iblis melompat maju sambil memeluk batu besar, menghancurkannya ke arah Kinmu di udara. Kinmu dengan gesit menghindarinya dan ketika kera iblis itu melihat bahwa serangannya meleset, ia mengambil batu besar lainnya dan ingin menghancurkannya lagi. Namun Kinmu melompat ke batu besar itu dan memantul ke hidungnya lagi dan memberikannya serangan telapak tangan lagi. Tundercelap serangan ke-8 bentuk ketiga, badai 9 naga. Telapak tangannya ini mengandung 9 lapisan kekuatan. Kekuatan pertama yang meledak dari jantung telapak tangannya bagaikan hantaman naga yang mengamuk, menyebabkan kera iblis itu jatuh ke belakang. Bahu dan pinggul Kinmu kemudian bergerak bersamaan. Dengan kekuatan yang mengalir melalui seluruh tubuhnya, ia mengarahkan semua ototnya untuk terpusat di bagian tengah telapak tangannya. Dengan ledakan kekuatan kedua, kepala kera iblis itu terbanting ke tanah, membelah bebatuan di bawah kepalanya. Otot-otot tubuh Kinmu tampak seperti naga yang melingkar dan menggeliat. Dengan ledakan kekuatan ketiga dari badai 9 naga, batu-batu yang terbelah mulai hancur. Otot-ototnya berdenyut hebat dan kekuatan keempat meledak, mengubur separuh kepala kera iblis itu ke dalam tanah. Kekuatan kelima dari Tempest of the Nine Dragons meledak dan suara gemuruh dalam datang dari tanah saat kepala kera iblis itu tenggelam sepenuhnya di bawah tanah. Kekuatan keenam badai 9 naga bagaikan hantaman 6 naga, namun saat kekuatan itu meledak, si kera iblis telah bereaksi dan tinjunya yang kecil bagaikan gunung menghantam dari samping dan menghantam Kinmu bagaikan seekor lalat. Kinmu jatuh terguling-guling di tanah. Kera iblis itu berusaha keras menarik kepalanya keluar dan menggoyang-goyangkannya beberapa kali untuk menyingkirkan serpihan-serpihan di rambutnya yang tebal. Di sisi lain, Kinmu membalikkan tubuhnya dan bergegas melewati kera itu lagi seperti angin. Ketakutan dan kesal,
Kera iblis itu berpikir sejenak dan melompat ke tebing, berjongkok di sana dan melambaikan tangannya. Yangun, jangan. Dengan langkah kakinya yang cepat, Kinmu menyerbu ke depan dan berlari menaiki tebing terjal dari bawah ke atas dan terus menyerang kera iblis. Kera iblis itu mengamuk. Manusia dan kera itu terus melompat-lompat di tebing, melemparkan batu ke segala arah saat mereka bertarung. Setelah beberapa lama, energi obat dalam tubuh Kinmu perlahan habis. Kera iblis juga sangat kelelahan sehingga tidak dapat melangkah lagi. Manusia dan kera itu sama-sama terengah-engah dan terbaring di sana tanpa dapat bergerak. 5 menit kemudian, Kinmu mengatur napasnya dan duduk untuk melakukan latihan pernapasan guna menyesuaikan diri. Ia sangat gembira saat mengetahui bahwa ki vitalnya mengalami peningkatan pesat dalam waktu yang singkat. Ki vitalnya menjadi lebih kuat dan dapat menjangkau setiap sudut tubuhnya tanpa hambatan. Tubuhnya juga dipenuhi banyak kotoran yang mungkin karena pertarungan melawan kera iblis, membangkitkan energi obat yang memperkuat ki vitalnya untuk memurnikan lebih banyak kotoran dalam tubuhnya. Kinmu menjentikkan tangannya dan terdengar suara melengking seperti anak panah yang menembus udara. Kera iblis terkejut dan segera duduk dalam posisi bertahan. Kinmu meregangkan tubuhnya dengan nyaman dan merasakan nyeri di otot-ototnya. Dia menggelengkan kepalanya, jangan bertengkar lagi. Kera iblis itu mengerti perkataannya dan menghela napas lega. Ia mengulurkan tangannya dan mencabut sebatang pohon besar selebar lengan. Ia menyapu seikat daun pohon dan mengunyahnya perlahan di mulutnya sebelum meletakkan pohon itu di depan Kinmu, berbicara dengan suara rendah dan teredam, makanlah, anak muda. Kinmu memetik buah berwarna merah terang dan mengupasnya sebelum memakannya. Rasa manis dan menyegarkannya membasahi tenggorokannya. Kera iblis menatapnya dengan jijik dan kesal karena dia hanya makan sedikit. Kemudian dia menepuk dadanya dengan kuat, makan. Kuat, dipukuli oleh kera iblis, wajah Kinmu penuh memar. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya saat dia berdiri untuk melakukan 8 serangan petir di depannya sebelum menepuk dadanya sendiri. Berlatihlah, kuat. Kera iblis memutar matanya dan terus memakan daun pohon dengan perlahan sambil menjawab dengan nada hina, percayalah, hantu. Setelah Kinmu selesai beristirahat, dia melompat dari tebing dan berlari di sepanjang dinding tebing, bertarunglah besok. Sambil mengedipkan matanya, kera iblis itu menunggu hingga Kinmu berada jauh sebelum melompat berdiri dan mulai meniru gerakan Kinmu sebelumnya. Meskipun 8 serangan petirnya sangat kasar, ia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa dan benar-benar berhasil melakukan sedikit gerakan petir 8 serangan petir, mengeluarkan suara angin dan petir. Iblis tercengang dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ia terus menyerang hingga seluruh tebing gunung dipenuhi suara angin dan berteriak, kuat, kuat, kuat. Ketika Kinmu kembali ke desa, sang apoteker dengan cemas datang untuk memeriksa tubuhnya dan mengoleskan beberapa salep di wajahnya, sambil bertanya, apakah ada gejala yang tidak biasa. Kin menganggukkan kepalanya dan membuat apoteker semakin gugup. Pil roh milik apoteker kakek memang manjur. Energi vitalku menjadi lebih kuat, jawab Kinmu. Apoteker akhirnya menghela napas lega dan tersenyum, pil-pil roh ini memang efektif untuk tubuh penguasa. Selama kamu tidak mati karena memakannya, itu berarti pendekatanku benar. Pegang kuali pil ini dulu sementara aku memikirkan resep lainnya. Selesai berkata, dia pergi dengan gembira. Blind menopang dirinya dengan tongkat bambu dan tersenyum, apakah kamu lelah, Muir? Jika kamu lelah, aku bisa mengajarimu teknik mata kelas 1. Kinmu terbatuk dan menjawab, kakek buta, aku di sini. Di sana ada toilet. Blind berbalik dan menghadap jagal yang sedang berjemur di batu giling bagian bawah. Aku merenungkannya cukup lama. Karena tubuh penguasamu tidak memiliki atribut apapun, kau tidak dapat mengolah teknikku. Namun teknik mata ini tidak memerlukan ki vital dengan atribut, oleh karena itu ki vital tubuh penguasa juga dapat diolah. Ikutlah denganku, teknikku disebut keterampilan kebangkitan mata 9 surga. Kinmu sakit kepala karena dia selalu merasa bahwa Blind agak tidak bisa diandalkan tetapi dia tetap memaksakan diri untuk mengikuti Blind. Ia sangat bingung ketika Blind mengatakan bahwa ia ingin mengajarinya keterampilan kebangkitan mata 9 surga tetapi tidak mengajarinya cara melatih matanya. Sebaliknya ia membawanya untuk mengamati dan mempelajari 4 patung batu di desa-desa. Keduanya duduk di depan patung batu yang terletak di sudut timur. Bahkan dengan rongga mata Blind yang kosong, dia juga menatap patung batu itu seolah-olah dia bisa melihat sesuatu. Kinmu tahu semua orang di desa itu aneh, bahkan patung-patung batu di keempat sudut desa itu aneh. Di desa lansia cacat, tidak ada yang tidak aneh. Meskipun keempat patung batu ini tidak tinggi, namun beratnya sangat luar biasa. Beratnya sangat menakutkan sehingga bahkan Kinmu tidak dapat menggoyangkannya sama sekali. Kekuatannya saat ini sangat hebat terutama setelah dia mengonsumsi darah keempat roh.
Baru-baru ini dengan pemurnian tubuh Ki Vital yang membersihkan tubuh dan sumsumnya, tubuhnya menjadi semakin kuat tetapi dia masih tidak dapat menggerakkan patung batu itu sedikit pun. Ketika dia masih muda, dia sering memanjat patung-patung untuk bermain, tetapi Nenek Si dan yang lainnya selalu menariknya turun, mengatakan kepadanya untuk tidak bersikap tidak hormat kepada patung-patung batu. Selama tahun baru dan perayaan lainnya, Nenek Si dan yang lainnya masih akan memberikan persembahan untuk patung-patung batu dan menyalakan beberapa batang dupa, berdoa kepada patung-patung itu agar memberkati kehidupan penduduk desa dan desa dengan kedamaian. Keempat patung itu bukanlah patung manusia, mereka hanya memiliki figur seperti manusia. Patung batu selatan memiliki kepala burung dan berjongkok di pilar batu. Dengan tangannya yang menopang lututnya, ada dua sayap yang dipahat dari punggungnya seolah-olah dia siap untuk terbang. Di sebelah utara desa, patung batu itu adalah seorang lelaki tua berpunggung kura-kura dengan kemoceng ekor kuda di tangannya. Namun, kemoceng ekor kuda itu dipahat menjadi seekor ular putih salju besar yang keluar dari gagang kemoceng ekor kuda itu. Ular putih itu melingkari tubuh lelaki tua berpunggung kura-kura itu sementara kepalanya memandang jauh ke kejauhan. Di sebelah barat desa, arca batu tersebut merupakan pahatan seorang wanita yang memakai mahkota bulu dengan seekor harimau berjongkok di bawah kakinya. Patung wanita juga sangat aneh. Di tengah alis, ada mata lain yang dipahat di sana, namun ada sarang burung di bagian dalam mata yang terdapat 3 burung kecil di dalamnya. Sementara tepat di depannya ada patung batu di sudut timur desa yang merupakan humanoid berkepala naga. Di tubuhnya ada keranjang tanaman herbal dengan beberapa tanaman herbal masih di dalamnya. Si buta memintanya untuk mengamati patung batu itu dengan saksama. Namun, Kinmu telah melihat patung batu itu berkali-kali di masa lalu dan bahkan berperilaku sangat buruk dengan memanjat patung batu itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dicari pada patung itu. Muer, bisakah kau mengangkat patung batu ini? Tanya Blind saat melihat Kinmu yang linglung. Saya tidak bisa. Kinmu menggelengkan kepalanya. Patung batu itu terlalu berat, begitu beratnya sehingga tampaknya tidak terbuat dari batu. Sebuah batu setinggi manusia paling banyak beratnya beberapa ribu kilogram dan dengan kekuatan Kinmu saat ini, itu akan menjadi hal yang mudah baginya, tetapi dia tidak dapat menggerakkan keempat patung batu itu sama sekali. Si buta kemudian membuat percakapan tetap menarik, tahukah kamu mengapa patung-patung batu itu begitu berat? Kinmu menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak tahu. Patung batu itu sebenarnya tidak berat, sama sekali tidak. Ekspresi Blind tetap tenang. Yang berat bukanlah batunya, tapi apa yang dipahat dari batu. Kinmu bingung, bukankah masih batu setelah dipahat dari batu? Blind melanjutkan, misalnya, ketika belajar kaligrafi dan melukis dari div, lukisan dan tulisan Anda hanyalah sampah yang tidak berharga. Namun lukisan dan tulisan div bahkan tidak dapat dibeli dengan 10.000 tael emas. Kedua lukisan itu terbuat dari kertas dan tinta, tetapi mengapa lukisan div lebih berharga? Kinmu setengah mengerti apa yang dikatakan si buta, tetapi lukisan si tuli sungguh mempunyai daya tarik yang luar biasa, jauh lebih baik daripada lukisannya. Si buta mengangkat tongkat bambunya dan menunjuk, jika patung-patung batu ini dipahat oleh orang biasa, patung-patung itu tidak akan berat sama sekali. Namun, karena orang yang memahatnya berasal dari latar belakang yang luar biasa dan isi patung-patung itu bahkan lebih menakutkan, berat patung-patung batu ini tidak dapat diukur dengan logika umum. Membawa patung batu setara dengan... Ekspresinya berubah eksentrik sebelum melanjutkan setelah beberapa saat, itu sama saja dengan menggendong dewa. Hati Kinmu bergetar, membawa patung batu sama saja dengan membawa dewa. Blind menjawab dengan acuh tak acuh, membawa dewa sambil berjalan sangatlah berat. Dulu ketika Nenek Si dan yang lainnya ingin menyelamatkanmu, Oultma adalah orang yang membawa patung batu dan membawa Nenek Si ke tepi sungai. Meskipun jaraknya sangat dekat, Oultma hampir pingsan karena kelelahan bahkan dengan kekuatannya. Kulit kepala Kinmu menjadi mati rasa. Patung-patung batu di desa itu seberat itu. Siapakah yang memahat patung batu ini? Siapakah dewa-dewi yang dipahat pada patung-patung batu tersebut? Mengapa mereka menjadi begitu berat ketika dipahat dalam bentuk-bentuk ini? Akankah dia dibenci oleh para dewa karena dia pernah buang air besar dan kencing di badan mereka saat dia masih anak-anak? Jangan khawatir, dewa yang memahat patung-patung ini sudah lama meninggal. Muer, alasan aku menyuruhmu mengamati patung-patung batu itu adalah untuk melatih matamu. Yang aku ingin kau lihat bukanlah sekadar patung batu biasa, tetapi gambar yang dibuat dewa untuk para dewa. Suara orang buta itu begitu keras sehingga orang tuli pun dapat mendengarnya, menyebabkan gendang telinga Kinmu berdenging. Orang buta itu menghadap keranjang bambu di samping patung batu dan berteriak, Muer,
Apa yang dibuka oleh keterampilan kebangkitan mata 9 surga adalah mata dewa Anda, dan karena itu disebut mata dewa, Anda jelas harus melihat dewa. Gunakan mata Anda untuk melihat dewa, untuk melihat kekuatan dewa, rahmat dewa, aura dewa, penampilan dewa, dan roh dewa. Hati dan pikiran Kinmu bergetar, melihat dewa. Melihat dewa di patung batu. Biarkan ki vitalmu memasuki matamu dan bukalah surga pertama dari ketidaktahuanmu sendiri. Tongkat bambu blind mengetuk pelan jantung Kinmu, kali ini sangat akurat. Kinmu langsung merasakan ki vitalnya bersirkulasi tanpa henti dan melesat ke arah matanya sendiri. Mengolah mata sangatlah berbahaya. Meskipun ki vital Kinmu sudah mulai memurnikan kotoran dan lemak berlebih dari tubuhnya, mata masih merupakan bagian yang paling sulit untuk dilatih. Itu hampir bisa digolongkan sebagai area terlarang karena seseorang bisa menjadi buta karena kesalahan sekecil apapun. Kinmu pernah bertanya kepada kepala desa bagaimana cara melatih matanya, namun kepala desa tidak banyak bicara dan hanya berpesan agar tidak gegabah mencoba memperbaiki penglihatannya. Akan tetapi, Blind malah mendorong ki vital Kinmu ke matanya dengan momentum yang keras dan tak terkendali serta bertentangan dengan akal sehat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu merasakan sakit yang menusuk dari matanya saat energi vitalnya mengalir dengan anggun ke matanya. Kultivasi energi vitalnya sangat tebal tetapi dipadatkan dengan halus oleh kultivasi blind yang mengerikan. Seberapa besar mata itu? Namun pada saat ini, Kinmu merasa seolah-olah matanya telah menjadi sangat besar bagaikan langit. Ki vitalnya bagaikan naga besar dan panjang memasuki matanya yang selebar langit. Ki vitalnya kemudian melonjak ke depan dan menyembur ke langit seperti pilar yang menopang langit dan bumi. Ki vital yang melonjak itu kemudian menyebar ke seluruh langit dan membentuk tanda-tanda aneh di langit yang saling bersilangan menjadi jaring. Itu seperti jaring surga yang menutupi seluruh langit. Rasa sakit yang tadi ia rasakan juga tiba-tiba hilang dan tergantikan oleh rasa nyaman yang luar biasa, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Muer, hafalkan gambar di langit. Itulah langit pertama dari keterampilan kebangkitan mata 9 surga, tanda formasi biduk surga. Suara blind datang dari langit yang tinggi. Kinmu segera mencoba menghafal gambar itu. Dengan ki vitalnya yang diarahkan oleh blind dan membentuk tanda formasi biduk langit di dalam matanya, dia dapat melihat dengan jelas jalur, struktur, dan detail tanda formasi tersebut. Namun, tanda formasi biduk terlalu rumit dan kompleks sehingga dia membutuhkan waktu untuk menghafalnya. Blind mengarahkan ki vitalnya berulang kali hingga ki vital Kinmu hampir habis. Dia kemudian mengambil tongkatnya dari jantung Kinmu. Seberapa banyak yang sudah kamu ingat? Tanya Blind. 60 hingga 70%. Blind memberikan ekspresi senang, tidak mudah untuk menghafal 60 hingga 70% dalam waktu yang singkat. Sekarang pulihkan ki vitalmu. Kinmu mulai berlari cepat dan mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa agar ki vitalnya pulih lebih cepat. Ketika kultivasinya telah mencapai puncaknya, Blind melanjutkan, lakukan tanda formasi biduk besar yang telah aku ajarkan kepadamu dan lihat kembali patung batu itu untuk melihat apakah itu berbeda dari sebelumnya. Kinmu segera mengarahkan ki vitalnya ke matanya dan membentuk biduk langit dengan ki vitalnya. Meskipun ia hanya mempelajari 60 hingga 70% tanda formasi dan tidak menyelesaikannya, sensasi nyaman saat seseorang dapat melihat semuanya dengan segar muncul lagi saat ki vitalnya menyebar ke seluruh matanya. Mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu tetua berkepala naga, pikirannya tak kuasa menahan gemetar. Patung batu yang tadinya biasa saja di depannya tiba-tiba menjadi cerah dan berwarna-warni. Seolah-olah patung batu itu hidup dan menjadi dewa yang gigih. Dia bahkan melihat cahaya terbaik terpancar di sekitar patung batu. Setiap sinar cahaya yang cemerlang memancarkan keagungan ilahi dari patung batu itu. Pikiran dan jiwanya segera menderita tekanan patung batu. Di matanya, patung batu itu bukan lagi patung batu melainkan dewa yang hidup dan bernapas. Roh, penampilan, aura, dan kekuatan Tuhan menghantam jiwanya sebelum menguasai seluruh tubuhnya, membuatnya tidak dapat menahan keinginan untuk berlutut. Teruslah melihat dan jangan menutup matamu. Jangan juga berlutut. Blind melanjutkan dengan dingin, ingatkan kamu bagaimana kamu kencing dan buang air besar di patung batu saat kamu masih muda. Jika kamu berani melakukannya saat masih muda, mengapa kamu harus berlutut saat kamu sudah dewasa? Muer, apa yang dibangkitkan oleh keterampilan kebangkitan mata 9 surga bukan hanya matamu tetapi juga jiwamu, agar kamu dapat berdiri teguh melawan semua yang kuat dan jahat. Seberapa kuat seorang praktisi tidak hanya berdasarkan kekuatan gerakannya, yang lebih penting adalah semangatnya yang kuat. Jika semangatmu kalah oleh tumpukan batu pecah, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu akan tetap gagal total. Si buta mengetukkan tongkat bambunya ke tanah dan berteriak,
jika kau melawan patung batu itu dan menahan tekanannya, jiwamu juga akan menjadi lebih kuat. Jika kau ingin memiliki kekuatan yang lebih besar, kau harus terlebih dahulu memperkuat jiwamu, menjadi Tuhanmu sendiri, dan tidak takut pada apapun. Butiran keringat mengalir di dahi Kinmu saat ia berusaha keras untuk tidak berlutut. Tekanan yang diberikan patung batu itu padanya terlalu kuat dan mustahil untuk ditahan. Si buta mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi mustahil baginya untuk melakukannya. Segalanya menjadi sangat berbeda setelah matanya terbuka. Ketika matanya belum terbuka, patung-patung batu itu hanyalah patung-patung batu biasa, sehingga ia tidak merasa ragu untuk buang air kecil dan besar di atasnya. Namun, ketika ia membuka matanya, patung batu itu seperti dewa dan tindakan apapun, bahkan memandang dewa, dianggap sebagai penghujatan. Si buta berkata, sangat mudah menghancurkan dewa di kuil, tetapi sulit menghancurkan dewa di hatimu. Tahukah kamu siapa yang mengucapkan kalimat ini? Jiwa Kinmu masih terintimidasi oleh patung batu itu dan tidak mampu menjawab. Orang yang mengucapkan kalimat pemberontakan seperti itu adalah guru kekaisaran saat ini dari Kekaisaran Perdamaian Abadi, orang yang diakui sebagai orang nomor satu di bawah para dewa. Dengan aura yang mengagumkan, Blaine berteriak, "Muir, para dewa di hatimu semuanya adalah dewa-dewa aneh dan dewa-dewa palsu. Hanya dengan menghancurkan mereka, kau bisa mendirikan patung dewa milikmu sendiri. Bahkan jika ada dewa sejati di hadapanmu, kau tidak bisa berlutut, apalagi patung batu." Si buta menusukkan bambu ke samping tubuhnya dan melonggarkan celananya, sambil tertawa keras, "Bukan saja kau tidak boleh berlutut, kau juga harus kencing di atasnya." "Kencing di situ?" Kinmu menatap kosong, "Kencing di dewa." Si buta kencing di patung batu itu dan tertawa, "Benar, kencinglah di sana. Waktu kecil kamu sudah kencing di sana tidak kurang dari 100 kali, kenapa kamu takut sekarang?" Kinmu menggertakkan giginya dan melonggarkan celananya untuk buang air kecil. Sensasi hangat mengalir keluar ke patung batu itu. Kencing ini tidak bisa dianggap remeh. Patung dewa di mata Kinmu masih tampak suci dan penuh tekanan, namun perasaan yang menekan jiwanya untuk berlutut telah lenyap sepenuhnya. Yang tua dan yang muda saling memandang dan tertawa bahagia. Kepala desa berada di pintu masuk desa, berjemur saat mendengar tawa mereka. Berbalik untuk melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Si buta memang jenius yang sembrono, menggunakan metode semacam ini untuk menghancurkan dewa di hati Kinmu dan memperkuat jiwanya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memikirkan metode aneh seperti itu. Muir benar-benar sangat berani untuk kencing bersamanya. Membuat Muir kencing di patung batu tidak hanya menghancurkan dewa di hati Kinmu tetapi juga menghancurkan dewa di hatinya, dewa yang telah mengambil matanya. Dewa tombak telah kembali. Dia tahu mengapa Blaine melakukan ini. Tongkat bambu itu bukanlah tongkat di tangan Blaine melainkan tombak. Waktu itu, ketika si buta masuk ke perkampungan lansia cacat, tubuhnya sudah terluka parah dan dalam kondisi mengenaskan, bagaikan seorang pengemis berlumuran kotoran. Namun langkah kaki Blaine serta tongkat bambu di tangannya sangat stabil. Ketika dia memasuki desa, dia membuat kepala desa merasakan bahwa naga-naga yang mengamuk menyerbu dari segala arah. Di mata kepala desa, sikap Blaine bagaikan pilar yang menopang langit. Satu-satunya orang di dunia yang mempunyai keterampilan tombak dan semangat seperti itu pastilah Dewa Tombak. Namun, kekuatan terkuat dari Spear God bukanlah tombaknya, melainkan matanya. Ia memiliki sepasang mata dewa dan dapat melihat semua celah gerakan. Dan sekarang, Blaine telah memberikan mata dewa kepada Kinmu. Kamu harus melatih matamu terlebih dahulu untuk melatih tombak, dan sebelum melatih matamu kamu harus melatih hatimu. Mata Blaine adalah mata dewa. Semakin kuat matanya, semakin banyak kebenaran yang bisa dilihatnya, dan semakin banyak kebenaran yang bisa dilihatnya, semakin terlihat betapa mengerikannya hal itu. Semua makhluk hidup di dunia ini tidak sesederhana yang terlihat. Apa yang dilihat manusia biasa dengan mata telanjang dan apa yang dilihat praktisi dengan mata sadar mereka adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Patung-patung batu di desa tampak biasa saja, tetapi praktisi yang telah terbangun matanya dapat melihat dewa-dewa dari patung-patung batu tersebut. Para praktisi ini juga dapat melihat dewa-dewa dan setan-setan dari semua reruntuhan yang mereka tinggalkan yang tersebar di mana-mana. Mengenai Buddha di kuil, orang-orang biasa hanya dapat melihat patung Buddha, tetapi bagi para praktisi yang telah terbangun matanya, mereka dapat melihat Buddha agung yang tiada taraf, yang menghancurkan semangat mereka. Kalau praktisi tidak mempunyai jiwa yang kuat, cepat atau lambat mereka akan mati ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Oleh karena itu sebagaimana si buta mengajarkan Kinmu untuk melatih mata, dia pertama-tama telah mengajarkannya untuk melatih jiwanya,
untuk menghancurkan citra Tuhan dalam hatinya sehingga dia tidak akan takut lagi, untuk selanjutnya dia dapat meraih kesuksesan. Seperti yang diajarkan agama Buddha, jika di dalam hatimu ada Buddha, sulit bagimu untuk menjadi Buddha. Guru besar Kekaisaran Perdamaian Abadi juga berkata, mudah menghancurkan dewa di kuil, tetapi sulit menghancurkan dewa di hatimu. Kedua jenis ucapan ini memiliki logika yang sama dengan si buta yang kencing di patung batu. Dua metode pertama mengharuskan seseorang untuk perlahan-lahan meningkatkan semangatnya untuk menghancurkan dewa dan Buddha di dalam hatinya, langkah demi langkah. Metode blind sederhana, kasar, dan agak ekstrim, tetapi efektif. Ketika kepala desa melihat blind untuk pertama kalinya, suasana di sekelilingnya sangat kuat seolah-olah naga-naga yang mengamuk bergulung ke segala arah. Namun blind kemudian hancur karena kedua matanya telah dicungkil. Dan sekarang, Dewa Tombak telah kembali. Ini semua karena Kinmu. Sejak desa itu memiliki anak laki-laki kecil yang sehat ini, kebencian mereka perlahan-lahan sirna. Untuk mengajarkan keterampilan kebangkitan mata 9 surga kepada Kinmu, Blind harus terlebih dahulu membangkitkan mata dewanya. Namun karena mata dewanya telah digali, yang tersisa baginya hanyalah mata batinnya. Ketika si buta mengajarkan keahliannya kepada Kinmu, kepala desa dapat merasakan mata dewanya bangkit, yang sebenarnya adalah mata pikiran dewanya. Karena tidak punya mata lagi, ia menggunakan pikirannya sebagai penggantinya. Kepala desa perlahan menutup matanya dan berbaring santai di bawah sinar matahari sambil berpikir, mata pikiran Tuhan akan melampaui mata Tuhan dan Dewa Tombak juga akan melampaui Dewa Tombak sebelumnya. Ketika kamu berjalan keluar dari reruntuhan besar suatu hari nanti dalam keadaan buta, musuh-musuhmu akan gemetar ketakutan. Setelah Kinmu selesai buang air kecil, tubuhnya menggigil. Dia merasa tubuh dan pikirannya sepenuhnya terbebas dari kekhawatiran. Patung batu itu tidak dapat lagi menekan jiwanya. Melihat patung batu itu lagi, dia dapat melihat banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dia lihat. Seperti sebelumnya matanya tertutup oleh tabir, menyebabkan dia melihat semuanya dengan samar. Sedangkan sekarang setelah tabir itu terangkat, warna dunia yang sebenarnya terlihat. Ia menatap warna-warna di sekelilingnya dengan penuh keserakahan. Keindahan yang belum pernah ia temukan sebelumnya membuatnya begitu gembira hingga ingin menangis. Mendekati patung-patung batu lainnya di desa, jiwanya sekali lagi tergugah. 3 patung batu lainnya di desa itu mirip dengan patung batu tetua berkepala naga, memancarkan sinar ilahi yang kuat dan pesona yang luar biasa, memiliki aura suci. Akan tetapi, kini ia dapat memandangnya secara normal karena patung-patung batu itu tidak lagi dapat memengaruhi jiwanya. Keterampilan kebangkitan mata 9 surga, hanya dengan mengolah surga pertama saja sudah membuatnya menjadi liar dengan kegembiraan. Pemandangan indah apalagi yang akan dilihat matanya setelah ditingkatkan oleh beberapa surga berikutnya. Kinmu mengeluarkan cermin tembaga dan melihat pantulan dirinya. Di cermin, matanya berbeda dari biasanya karena sebuah cincin muncul jauh di dalam pupilnya. Pada cincin itu terdapat tanda-tanda aneh yang seperti kilat yang saling bersilangan. Cincin itu perlahan memudar dan menghilang. Kinmu memejamkan mata dan mengarahkan ki vitalnya untuk dengan hati-hati membangun tanda formasi biduk langit sebelum membuka matanya sekali lagi. Dia kemudian melihat cincin itu muncul di matanya sekali lagi. Cincin ini adalah proyeksi surga. Jika aku berhasil mengolah teknik kebangkitan 9 mata surga, maka seharusnya ada 9 cincin surga yang saling tumpang tindih seperti 10 pupil yang ditumpuk bersama. Kinmu berpikir dalam hati. Blind terus membimbingnya tentang cara menyelesaikan penanda formasi biduk surga dan setelah beberapa waktu, Kinmu akhirnya menguasai seluruh penanda formasi biduk surga. Muer, apakah kamu sudah selesai istirahat? Tukang daging melompat turun dari batu giling bagian bawah dan meraih 2 pisau pemotong babi miliknya. Jika sudah selesai, maka saatnya melatih pisaumu. Kinmu mengangguk dan bergegas menuju jagal setelah mengambil pisau pembantai babi miliknya. Tidak lama kemudian, Matua dan si cacat kembali dari berburu dan segera menggantikan jagal dalam melatih Kinmu. Kinmu baru dilepaskan setelah ia tidak bisa lagi bergerak karena kelelahan. Pada malam harinya, Kinmu pergi belajar keterampilan pandai besi dari si pandai besi yang bisu. Si bisu memberikan beberapa isyarat tangan dan beberapa suara yang tidak dapat dipahami sementara Kinmu mengangguk sambil berpikir keras. Yang dijelaskan oleh Mute adalah teknik kultivasi. Ia mengatakan bahwa kultivasi itu seperti pandai besi, seseorang harus memperhatikan fungsi api kecil dan api besar yang berbeda. Selain fungsi api, Anda juga harus tahu cara memadamkan logam. Anda harus melunakkan logam dalam air dingin untuk mengeraskannya. Kebijaksanaan dan kekuatan, tenaga dan kelenturan, naga dan harimau, beginilah kekuatan yang berlawanan saling melengkapi.
Semakin Kinmu merenungkannya, semakin ia merasa logis. Ia mengagumi Mute karena kata-katanya, yang memungkinkannya menghindari banyak jalan yang salah. Saat menjadi pandai besi, Mute mengajarinya mengamati api. Sambil melihat api di tungku, Mute melakukan beberapa tindakan. Mata Kinmu berbinar dan mengikuti apa yang diajarkan Mute, mengamati api sambil mengalirkan ki vitalnya pada saat yang sama. Menjalankan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, sirkulasi ki vitalnya seperti tungku kecil yang tersembunyi di dadanya yang menyalurkan panas ke seluruh bagian tubuhnya. Kinmu merasakan sensasi menyenangkan seperti ki vitalnya terbakar. Pada saat yang sama, di dalam harta karun ilahi embrio rohnya menyerap energi dari lautan cahaya sembari melakukan latihan pernapasan. Embrio rohnya juga mulai berubah secara bertahap saat ki vital yang dihembuskannya terbakar menjadi api, mengelilinginya seolah-olah sedang dimandikan di dalam tungku. Kinmu tercengang saat embrio rohnya juga mulai memurnikan tubuhnya. Dengan mengamati api tungku, embrio roh mengalami transformasi yang sangat ajaib yang tidak pernah ia duga. Mute juga tercengang saat dia mengamati Kinmu dengan rasa ingin tahu. Di tengah hari, Kinmu merasa bahwa kekuatan api yang dapat ditahan oleh embrio rohnya telah mencapai batasnya dan segera berhenti mengamati api. Aduh, si bisu memberi 2 isyarat tangan dan mencelupkan potongan besi panas ke dalam air. Saat besi itu mendesis dan mengeluarkan gumpalan asap putih, si bisu memberi 2 isyarat tangan lagi. Mata Kinmu berbinar dan mengamati kendi air sambil berpikir keras. Suara air mengalir perlahan terdengar dari dadanya. Bersamaan dengan suara gemericik air, ki vitalnya mengalir ke dalam harta karun ilahi embrio rohnya dan benar-benar menjadi aliran kecil. Ketika bersentuhan dengan embrio rohnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Ki vitalnya benar-benar mulai melunakkan embrio rohnya. Dia bersenang-senang sementara embrio rohnya ditempa oleh api dan air. Keesokan paginya, Kinmu terbangun dengan penuh semangat. Dengan penuh energi, ia menggunakan metode yang diajarkan Mute untuk berkultivasi dan memang 2 kali lebih cepat. Biarkan aku menemukan kera iblis itu untuk bertarung lagi. Dengan semangat tinggi, Kinmu mengonsumsi pil penguat vitalitas dan terpaksa bergegas keluar desa untuk melampiaskan energi obatnya. Sementara itu, kera iblis telah menunggu cukup lama di bawah tebing. Berbaringlah, anak muda. Kera iblis itu mengolah 8 jurus petir yang diajarkan Kinmu kepadanya dan kekuatannya meningkat pesat. Melihat Kinmu bergegas ke arahnya, ia segera membuang dahan pohon di mulutnya dan memasang kuda-kuda bertarung sambil tertawa terbahak-bahak. Berbaringlah. Kinmu melesat maju sementara kera iblis itu bagaikan gunung yang bergerak menghantamnya. Saat berhadapan langsung dengan Kinmu, ia tiba-tiba melancarkan petir musim semi di laut timur yang sepi. Dengan suara desiran angin yang semakin keras, gerakan itu menumbangkan semua pohon di sekitarnya dengan hembusan yang kuat. Mata Kinmu berbinar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia juga menggunakan Spring Thunder on the Lonely Sea dan bertarung dengan kera iblis. Ledakan. Sebuah ledakan tumpul terdengar saat keduanya tertembak oleh kekuatan mereka sendiri. Ketika kera iblis itu mendarat di tanah, ia segera menyerbu lagi dengan tinjunya yang besar menembus udara, menyebabkan udara bergetar karena serangannya. Saat ia terus memukul sambil bergerak, udara mulai berdengung karena getarannya. Kinmu tercengang, si kera iblis ternyata juga telah mempelajari jurus Buddha berlengan 1000. Buddha berlengan 1000 yang dieksekusi kera iblis masih kurang latihan dan kera iblis belum menguasai seluk-beluk gerakan ini, tetapi ia telah menguasai jiwa gerakan tersebut. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang luar biasa, Buddha berlengan 1000 miliknya tampak lebih kuat daripada milik Kinmu. Tubuh kera iblis itu terlalu kuat, lebih kuat dari yang bisa dipercaya. Setelah mengolah 8 pukulan petir, tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Kekuatan setiap pukulannya sangat mengerikan. Kemarin, kultivasi dan kekuatannya meningkat pesat. Kinmu mengira dia bisa mengalahkan kera iblis itu hingga setengah mati setelah diberi makan oleh ki vital dan pil penguat vitalitas. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia tidak memperoleh keuntungan apapun dalam pertarungan dan mulai kewalahan. Manusia dan kera mulai saling serang dengan liar dan saling beradu dengan keras. Lengan Kinmu mulai terasa sakit dan mati rasa karena ia perlahan-lahan merasa semakin sulit menahan serangan kera iblis yang luar biasa. Tak lama kemudian, mukanya menjadi memar dan bengkak akibat pukulan si kera iblis, namun si kera iblis tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuhnya dan malah terus bertarung dengannya sambil menahan sebagian kekuatannya. Makan, kuat. Kera iblis itu melepaskan pukulan lain yang membawa hembusan angin yang sebenarnya berisi 9 gelombang kekuatan. Jurus itu memang Thundercelap 8 Strikes Third Form, Tempest of the Nine Dragons. Saat bertarung dengan Kinmu, ia juga terus mendesak Kinmu untuk makan lebih banyak hingga ia menjadi sekuat kera iblis itu. Mata surga, bangunlah.
Energi vital Kinmu melonjak ke matanya dan membentuk tanda formasi biduk surgawi pertama dari keterampilan kebangkitan mata 9 surga. Lapisan pupil lain tampak segera muncul di matanya. Membangkitkan mata langitnya, Kinmu tiba-tiba merasakan segala sesuatu di dunia menjadi sangat jelas, dalam, dan teratur. Bahkan pukulan kera iblis yang menghalangi jalannya menjadi ajaib di matanya. Dia bisa melihat setiap helai rambut di tangan kera iblis itu berayun di udara dan bahkan bisa melihat bagaimana setiap urat dan otot bergerak di bawah kulit kera iblis itu serta jalur kekuatannya. Teknik kebangkitan mata 9 surga yang diberikan Blind kepadanya memungkinkan matanya melihat kenyataan dalam apa yang dilihatnya. Teknik itu juga memungkinkannya mengetahui dengan baik perbedaan kekuatan antara dirinya dan musuhnya, serta mengendalikan dan mengarahkan kekuatan pada tingkat yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Tepat sebelum tinju Kinmu bertemu dengan tinju kera iblis, kelima jari Kinmu tiba-tiba terjulur dan ujung jarinya menerobos udara, melepaskan suara mendesing yang menusuk bagaikan suara tali busur yang dilepaskan dari busur yang kuat. 8 pukulan tundercelap, jari-jari guntur pemain pipa. Keterampilan tinju matua tidak sepenuhnya terdiri dari keterampilan tinju tetapi juga keterampilan jari. Jari-jari petir pemain pipa adalah salah satu keterampilan jari yang luar biasa di antara semuanya. Saat jari pertama Kinmu menyentuh tinju besar kera iblis itu, ia segera menyadari bahwa semua kekuatan di tinjunya telah lenyap. Dengan jari kedua Kinmu, kera iblis merasakan tendon fleksor di lengannya bergetar. Kinmu menjentikkan jari ketiganya dan si kera iblis merasakan otot-otot di lengannya juga mulai bergetar hebat sehingga dia tidak dapat menahan rasa panik. Jari keempat Kinmu menjentikkan keluar dan si kera iblis tidak dapat mengendalikan lengannya saat terangkat ke atas, memperlihatkan dadanya. Akhirnya, Kinmu menjentikkan jari kelimanya di dada makhluk besar ini. Kera iblis itu hanya merasa seolah-olah dadanya dihantam oleh ratusan banteng liar di reruntuhan besar dan terpental mundur tak terkendali. Kinmu menatap kosong. Bukankah teknik kebangkitan mata 9 surga yang diajarkan oleh si buta kepadanya terlalu kuat? Yang kuat bukanlah gerakannya, melainkan matanya. Dengan menggunakan mata surga, ia dapat dengan mudah melihat perubahan dan jalur kekuatan kera iblis. Dari sana, ia dapat menemukan kelemahan pukulan kera iblis dan menyerang kelemahannya dengan jari pertama untuk meniadakan pukulan yang sangat kuat itu. Suara mendesing. Saat pikirannya melayang, kera iblis itu bangkit dan meninju Kinmu. Kemudian, ia melompat ke udara dan mengepalkan kedua tangannya, menghantam Kinmu tanpa ampun. Tanah bergetar saat tempat tubuh Kinmu mendarat hancur menjadi lubang yang dalam. Kera iblis itu mendarat kembali di tanah dengan suara keras dan meninju lubang itu lagi. Sebelum tinjunya mencapai lubang itu, Kinmu menjentikkan jarinya lagi ke tinjunya. Saat berikutnya, tubuh raksasa kera iblis itu terbang ke atas sementara Kinmu melompat dari lubang dan mengejar kera iblis yang berada di udara. Badai 9 naga. Bum bum bum, serangkaian suara ledakan terdengar saat tubuh raksasa kera iblis itu jatuh seperti bintang jatuh, merobohkan beberapa pohon besar yang dilaluinya. Setelah beberapa saat, Kinmu dan si kera iblis berjuang menuju puncak tebing. Sambil terengah-engah saat mereka berbaring, mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk terus bertarung. Meskipun mata surga sangat kuat, ia menguras ki vitalnya begitu banyak sehingga Kinmu pun tidak dapat mentolerirnya dengan kultivasinya yang mendalam. Setelah beristirahat beberapa saat, kera iblis itu pun duduk dan mengacungkan ibu jarinya ke arah dirinya sendiri. Aku, tetua. Kinmu juga duduk dan menggelengkan kepalanya. Aku, yang lebih tua. Kamu, yang lebih muda. Kera iblis terbang dengan marah, mengulurkan tinjunya dan memamerkan benjolan di lengannya. Aku, kuat. Kinmu mencengkeram salah satu jarinya dan mengayunkan kera iblis itu ke atas sebelum membantingnya ke tanah tanpa ampun. Aku, lebih kuat. Kera iblis membalikkan tubuhnya dan mereka berdua mulai bertarung lagi. Tak lama kemudian mereka kehabisan tenaga lagi dan berbaring untuk mengatur napas. Kinmu mendapatkan kembali sebagian kekuatannya dan berdiri. Kera iblis juga duduk dan menatap Kinmu saat dia melancarkan 8 serangan petir di atas tebing. Kinmu baru mengajarinya sekali kemarin dan dia sudah mempelajari dasar-dasarnya, memiliki kerangka kasar. Sekarang Kinmu memamerkan setiap detail halus dalam tundercelap Eight Strikes untuk ditontonnya dan menjelaskan kepadanya rahasia tentang cara mengeluarkan kekuatan setiap gerakan. Kera iblis itu belajar dengan sangat cepat dan berhasil menguasai 8 jurus petir secara lengkap dalam beberapa jam. Kulit kepala Kinmu menjadi mati rasa dan menduga bahwa jika dia terus mengajarkannya, apakah dia masih bisa melawan si raksasa ini? Orang ini juga seorang jenius bela diri. Mungkinkah binatang aneh begitu cerdas? Mungkinkah ia juga berkultivasi? Kinmu berpikir sejenak, lalu duduk mengajarkan latihan pernafasan kepada kera iblis, dan memberikan teknik 3 ramuan tubuh penguasa kepadanya.
Kera iblis menirunya dengan saksama dan mempelajari latihan pernapasan. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa adalah teknik Daoyin yang paling sederhana, sehingga metode peredarannya sangat sederhana yang hanya memerlukan gerakan dan pengarahan ki vital. Tidak lama kemudian, kera iblis pada dasarnya telah menguasai teknik Daoyin dan memiliki ritme pernapasan yang teratur. Ini juga sebagian karena temperamennya. Karena ia adalah herbivora, ia memiliki watak yang tenang dan pikiran yang murni, oleh karena itu ia dapat menguasai teknik Daoyin dalam waktu yang singkat. Orang ini benar-benar jenius dalam seni bela diri. Melihatnya menguasai teknik Daoyin dengan sangat cepat, Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Berlatihlah dengan baik, kawan. Aku akan menemuimu untuk berlatih lagi besok. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melompat turun dari tebing dan berlari menuju desa. Si kera iblis melihatnya pergi dan duduk lagi, sambil berbisik, anak muda. Beberapa hari berikutnya, Qin Mu setiap hari datang untuk bertanding dengan kera iblis dan setelah bertanding, kera iblis akan memberinya beberapa buah. Di sisi lain, Qin Mu akan menunjukkan cara berkultivasi dan bahkan mengajarkan kaki dewa pencuri surga yang cacat kepada kera iblis. Kera iblis awalnya jago dalam teknik tinju tetapi kurang dalam teknik kaki. Namun setelah mempelajari kaki ilahi pencuri surga, keterampilan kakinya menjadi sangat licik, menempatkan Qin Mu pada posisi yang kurang menguntungkan setiap kali dia tidak berhati-hati. Kekuatan Qin Mu meningkat pesat sementara peningkatan kemampuan kera iblis juga sangat cepat. Ia segera mencapai keberhasilan kecil dalam mengolah ki vital. Selama pertarungan dengan Qin Mu, jika ia tidak menggunakan mata langitnya, ia tidak dapat menang dan malah akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Malam harinya setelah bertarung dengan kera iblis, Qin Mu datang ke bengkel si pandai besi bisu untuk membantu dan mengamati api sesuai dengan apa yang diajarkan si bisu kepadanya. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya, ki vitalnya bagaikan api yang membakar embrio rohnya. Segalanya tampak sama seperti biasanya, tetapi pada saat ini, sinar keemasan tiba-tiba mulai mengalir ke dalam embrio rohnya saat ia dengan panik menyerapnya dari lautan emas dalam harta karun ilahi. Qin Mu bingung dan sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Si bisu tidak mampu melihat apa yang sedang terjadi dalam embrio roh Qin Mu karena itu dia tentu saja tidak tahu sesuatu yang mistis sedang terjadi di dalam tubuh Qin Mu. Saat embrio rohnya menyerap semakin banyak sinar keemasan, sosok kecil itu tiba-tiba berhenti. Embrio roh itu juga berhenti bernapas dan mengembuskan napas, tenggelam dalam keheningan. Qin Mu mencoba memobilisasi embrio rohnya tetapi tetap tidak bergerak. Apakah embrio roh itu mati? Anak laki-laki itu merasa sedikit gelisah. Setelah beberapa saat, embrio rohnya perlahan pulih dan terbangun. Qin Mu menghela napas lega dan kembali mengamati api. Tepat pada saat ini, dia merasakan ki vitalnya menjadi sangat panas. Setiap kali embrio rohnya menghembuskan ki vitalnya akan menyala dan tidak padam bahkan setelah mengalir keluar dari harta karun ilahi embrio roh. Qin Mu terlonjak kaget dan segera berhenti mengamati api. Namun sudah terlambat karena pakaiannya otomatis terbakar. Si bisu yang berada di sampingnya segera mengangkat kendi air besar dan menutupinya di atas Qin Mu, memadamkan api. Mengangkat kendi air, Qin Mu telah basah kuyup seperti tikus yang tenggelam. Mute tercengang dan memeriksa bekas luka bakar yang tertinggal di pakaian Qin Mu. Dia segera melemparkan palu besi dan batang besinya, terbang langsung ke kepala desa sambil membuat isyarat tangan. Kepala desa tercengang dan segera memanggil si bisu dan tuli untuk menggendongnya. Muer, coba amati api itu sekali lagi. Qin Mu tidak tahu mengapa kepala desa bersikap begitu serius, tetapi dia tetap mengamati api itu lagi. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya, ki vitalnya sekali lagi berubah menjadi tungku api yang mengelilingi embrio rohnya. Setelah itu, gelombang panas melonjak keluar dari tubuhnya, langsung meningkatkan suhu tubuhnya. Mata kepala desa berbinar dan dia terus membimbing Qin Mu. Muer, fokuskan pikiranmu dan jangan biarkan pikiranmu goyah. Anggap telapak tanganmu seperti pisau dan tunjukkan padaku cara memotongnya. Dengan pikirannya yang bebas dari pikiran, Qin Mu hanya menatap api tungku di depannya. Ki vitalnya secara alami dilepaskan saat dia menebas dengan tangannya sebagai pisau. Suara mendesing, telapak tangannya benar-benar terbakar seperti pedang berapi yang menebas.